Baiklah, kita bertemu kembali di ibadah anak GK Jati Semendungan. Kali ini bersama saya Kak Eli. Baiklah adik-adik yang manis, untuk membuka ibadah pada pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Kau Temanku, Ku Temanmu, yang akan dipandu oleh Kak Mika. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah membuka ibadah kita dengan sebuah pujian. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan datang pada Tuhan dalam sebuah doa yang akan disampaikan oleh Kak Su. Shalom, selamat pagi. Gimana adik-adik, sudah siap untuk melakukan ibadah anak pada pagi hari ini? Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, gimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, buka hati kita. Nanti adik-adik menirukan Kak Susi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan
di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami dari sepanjang malam hingga pagi ini. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan melakukan ibadah pada pagi hari ini, sertai Tuhan sehingga boleh berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Dan bila sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami Tuhan, sehingga firman yang boleh masuk di dalam hati kami boleh berguna bagi kehidupan kami, boleh menambah kami untuk setia kepada-Mu Tuhan, boleh menambah kami untuk semakin cinta kepada Yesus. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu yang akan dibagikan nanti. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, mari kita siapkan mata, hati, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan sebuah pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, yang akan dipandu oleh Kak Nika. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Salam teman-teman, apa kabarmu hari ini? Luar biasa, Tuhan memberkati. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Jangan lupa ya, lipat tangan, tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik hati, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati,
Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiyah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Dan kita akan membaca ayat masnya yang diambil dari Amsal 17 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kita ulangi lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, teman-teman, tema pada pagi hari ini akan membahas tentang persahabatan yang menguatkan. Tadi kita sudah membaca ya di Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10 tentang Deborah dan Barak. Nah, kita akan mendengarkan cerita persahabatan mereka dengan bangsa Israel. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Deborah dan Barak? Nah, pada suatu saat bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan. Namun pada saat itu Bapak Yosua sudah meninggal dunia. Jadi Tuhan Allah memilih orang-orang sebagai hakim, sebagai pemimpin bangsa Israel yang bertugas untuk mengambil keputusan dan bertindak melakukan perintah Tuhan. Nah, siapa saja hakim-hakim yang ada di Israel, teman-teman? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar. Nah, kita sekarang akan mengetahui cerita tentang hakim perempuan. Siapa namanya? Namanya Deborah. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah ada yang bernama Deborah ya. Semoga menjadi hakim yang baik hati seperti Deborah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang
Deborah. Nah, suatu hari Deborah sedang duduk di bawah pohon yang bernama pohon kurma. Nah, pada saat itu banyak sekali orang-orang yang datang kepadanya meminta nasihat kepada Deborah, karena Deborah itu seorang hakim yang baik hati, yang pintar, yang cerdas. Dia berhikmat. Hikmatnya itu dari Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Deborah untuk melawan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, agar mereka bisa tinggal di Kanaan. Lalu Deborah memanggil semua pemimpin-pemimpin tentara Israel. Salah satunya adalah Barak. Tapi ingat ya, bukan Barack Obama loh, tapi Barak. Nah, kemudian Deborah memanggil Barak. Hai Barak, bukankah Tuhan telah menyuruh kamu untuk berperang melawan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Terus jawab Barak, bagaimana teman-teman? Iya Deborah, tapi kalau kamu ikut berperang, aku pasti akan ikut berperang. Tetapi kalau kamu tidak ikut berperang, aku tidak akan ikut berperang. Ternyata Barak itu seorang laki-laki yang badannya besar, tapi dia seorang penakut. Dia tidak berani maju perang sendiri. Dia mencari seorang teman. Kalau Deborah itu walaupun dia seorang perempuan, tapi dia pemberani. Dia menjadi sahabat yang baik buat Barak. Dia memberi motivasi kepada Barak, memberi semangat kepada Barak agar Barak bisa berani berperang melawan orang-orang Sisera. Dan akhirnya Tuhan memberi kekuatan, keberanian, kuasa kepada Barak. Dan akhirnya apa jawaban Deborah? Oke Barak, aku akan ikut berperang untuk melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya mereka berdua bersama-sama bekerja sama, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Mereka bersama-sama berperang melawan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan melawan Sisera, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan akhirnya walaupun mereka berperang, mereka selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka berhasil, mereka menang. Hore! Mereka sangat berhasil. Mereka sangat senang sekali karena mereka telah mengalahkan orang-orang dari Sisera. Mereka berhasil, mereka sangat hebat. Ternyata meskipun Deborah adalah seorang perempuan, Tuhan memakai dia. Dia seorang hakim yang baik, pintar, tidak sombong, punya hikmat, jadi seorang teman yang baik juga buat Barak. Dan Barak juga dipakai oleh Tuhan. Walaupun awalnya dia penakut, tidak berani, namun Tuhan selalu memakai dia. Tuhan memberikan Deborah sebagai pendamping Barak untuk saling menguatkan, menjadi sahabat buat Barak, sehingga Barak menjadi berani. Itu ada kuasa Tuhan di dalam Barak dan Deborah. Mereka dipakai oleh Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita punya sahabat yang sedang merasakan sedih, merasakan putus asa, selalu gagal, ya, kita sebagai sahabat yang baik harus selalu memberi motivasi, saling menguatkan, saling memberikan semangat, selalu mengasihi, dan kita selalu memberikan penghiburan bagi sahabat kita yang sedang kesusahan. Kita harus saling bekerja sama seperti
Deborah dan Barak. Dan jangan lupa selalu percaya kepada kuasa Tuhan. Kita menjadi sahabat yang baik seperti dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukarannya. Nah, firman Tuhan pada hari ini tentang persahabatan yang menguatkan. Kita bisa mencontoh, meneladani seperti persahabatan antara Deborah dan Barak. Tuhan memakai mereka untuk berperang melawan Sisera, melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita harus saling mengasihi dengan sahabat kita, menjadi seorang saudara dalam kesukaran dan menaruh kasih setiap waktu. Kita harus saling bekerja sama untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita jangan putus asa ya, karena kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Kuasa Tuhan sangat hebat, sehingga kita akan dimampukan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik masih semangat ya ibadahnya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita semua untuk saling bekerja sama. Jadi adik-adik di rumah kalau punya teman tidak boleh membeda-bedakan, karena kita semua adalah saudara. Kita harus saling menyemangati, menguatkan, dan saling mendukung. Bisa dipraktikkan ya? Bisa dong. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan untuk mengiringi persembahan kita akan memuji nama Tuhan yang diambilkan dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kembali anak-anak-Mu datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah pada hari ini Tuhan, penuh dengan keselamatan. Bapa yang penuh kasih, kiranya firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan, dapat kami praktekkan di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga baru saja mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau untuk berkati persembahan kami, sehingga apa yang kami persembahkan hanya untuk keluhuran nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga memohon ampun Tuhan apabila dalam kami beribadah di pagi hari ini Tuhan terselip dosa-dosa Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuninya. Bapa yang penuh kasih, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian I Want to Be Your Friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Hai adik-adik, sebelum berpisah dan jumpa lagi pada minggu depan, hari ini kita akan ada satu kegiatan buat adik-adik. Nah, kalau minggu kemarin adik-adik sudah membuat mosaik dari bahan biji-bijian, maka pada minggu ini kita akan membuat montase. Apa itu montase? Montase adalah karya seni gambar tempel yang menggabungkan banyak gambar menjadi satu karya baru. Nah, apa yang adik-adik butuhkan adalah koran bekas, majalah bekas, yang nanti ada gambar-gambar yang adik butuhkan untuk membuat karya seni montase. Kemudian apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah ada gunting, ya, ada gunting, kemudian ada kertas, boleh kertas HVS atau kertas gambar, kemudian juga ada lem. Nah, yang pertama-tama dari majalah atau koran bekas ini kita ambil, kita potong gambarnya. Kebetulan kakak itu menemukan gambar-gambar seperti ini. Ada gambar rumah, ya, ada gambar rumah beserta pohonnya. Kemudian ada gambar gunung,
kemudian ada gambar pohon. Nah, dari guntingan-guntingan ini akan kita tempel menjadi karya baru. Kita ambil kertasnya, kemudian kita akan menempelkan pohonnya, pohon yang sudah kita gunting, kita tempel, kemudian kita pasangkan gambar rumahnya juga. Kita pasangkan seperti ini. Gunungnya juga kita pasang di sini, ya. Gunungnya kita pasang. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah karya. Ini contoh daripada yang sudah jadi. Ya, ini sudah jadi menjadi karya baru dari potongan-potongan gambar yang tadi sudah kita tempel. Nah, adik-adik boleh membuat sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Ada 5 pemenang yang sudah menunggu hadiahnya. Ya, ada 5 orang nanti yang akan dipilih, yaitu dari yang terbaik dan yang terkreatif. Adik-adik boleh membuat bebas. Ini ada contoh-contohnya juga. Misalnya ini yang ada binatangnya, kemudian ya ada gambar pantai. Nah, adik-adik boleh membuat gambar-gambar yang lain. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik semuanya sekarang sampai selamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan, guys. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.